Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu. Dalam kehidupan yang serba cepat seperti sekarang, banyak orang menjalani hari-harinya dengan terus mengejar uang, mengejar pencapaian, mengejar pengakuan, mengejar posisi, mengejar kehidupan yang dianggap lebih baik. Sejak bangun pagi hingga kembali beristirahat di malam hari, pikiran terus berlari, hati terus dihantui oleh pertanyaan yang sama. Apakah aku sudah cukup berhasil? Apakah aku sudah memiliki cukup banyak? Apakah hidupku sudah lebih baik dibanding orang lain? Tanpa disadari, perlombaan itu tidak pernah benar-benar selesai. Karena ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan berikutnya. Ketika satu target berhasil diraih, muncul target yang lebih tinggi lagi. Dan akhirnya, banyak orang memiliki lebih banyak hal, tetapi kehilangan ketenangan. Memiliki lebih banyak harta, tetapi kehilangan rasa cukup. Memiliki lebih banyak pencapaian, tetapi kehilangan kedamaian dalam hati. Sahabatku, dunia memang penting. Islam tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Kita tetap harus bekerja, kita tetap harus berusaha, tetap harus mencari rezeki yang halal. Namun, ada perbedaan besar antara menggunakan dunia sebagai sarana dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ketika dunia menjadi tujuan utama, hati akan terus merasa kurang. Namun, ketika Allah menjadi tujuan utama, dunia akan berada pada tempat yang semestinya. Dan menariknya, seringkali ketika seseorang mulai berhenti mengejar dunia secara berlebihan, justru berbagai keberkahan mulai mendekat. Karena hatinya mulai siap menerima rezeki dengan cara yang benar. Karena jiwanya mulai tenang, karena hidupnya mulai selaras dengan kehendak Allah. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa tidak lagi terlalu terobsesi mengejar dunia seperti dulu, jangan terburu-buru menganggap itu sebagai kemunduran. Bisa jadi itulah salah satu tanda bahwa Allah sedang mendekatkan rezeki yang lebih berkah ke dalam hidupmu. Yang pertama, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua kebahagiaan bisa dibeli. Sahabat namun kolbu, ada fase dalam hidup ketika seseorang percaya bahwa kebahagiaan ada pada sesuatu yang belum ia miliki. Ia berpikir bahwa jika memiliki lebih banyak uang, ia akan bahagia. Jika memiliki rumah yang lebih besar, ia akan tenang. Jika memiliki jabatan yang lebih tinggi, hidupnya akan sempurna. Namun setelah melalui berbagai pengalaman, perlahan ia mulai memahami sesuatu, bahwa tidak semua kebahagiaan bisa dibeli. Ada orang yang memiliki banyak harta tetapi sulit tidur. Ada orang yang memiliki banyak jabatan tinggi tetapi hidup dalam kecemasan. Ada orang yang dikenal banyak orang tetapi merasa kesepian. Dan ada pula orang yang hidup sederhana tetapi hatinya damai. Saat kesadaran ini mulai tumbuh, cara pandang seseorang terhadap hidup mulai berubah. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaan hanya dari apa yang dimiliki. Ia mulai menghargai ketenangan, menghargai kesehatan, menghargai keluarga, menghargai waktu bersama orang-orang yang dicintai, menghargai kesempatan untuk beribadah dan mendekat kepada Allah. Sahabatku, ketika kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari dunia, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dimatangkan. Dan hati yang matang lebih siap menerima rezeki yang berkah, karena ia tidak akan diperbudak oleh apa yang dimilikinya.
ia akan menggunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Yang kedua, kamu tidak lagi mudah iri melihat kehidupan orang lain. Sahabatku, salah satu tanda bahwa seseorang terlalu mengejar dunia adalah ketika ia selalu sibuk melihat kehidupan orang lain, melihat apa yang dimiliki orang lain, melihat pencapaian orang lain, melihat keberhasilan orang lain, lalu tanpa sadar membandingkannya dengan dirinya sendiri. Akibatnya, hati menjadi lelah karena selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal, selalu merasa hidup orang lain lebih baik. Namun ketika Allah mulai menenangkan hati seorang hamba, perlahan kebiasaan itu berkurang. Ia mulai fokus kepada kehidupannya sendiri. Ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Ia mulai menerima bahwa Allah membagikan rezeki dengan cara yang berbeda kepada setiap hamba. Dan dari situlah ketenangan muncul. Sahabat namun kolbu, tidak iri bukan berarti tidak memiliki keinginan. Tidak iri berarti mampu bersyukur atas apa yang Allah berikan sambil tetap berusaha memperbaiki diri. Ketika hati sudah sampai pada titik ini, hidup menjadi jauh lebih ringan. Dan hati yang ringan lebih mudah menerima keberkahan, karena tidak lagi sibuk memikirkan milik orang lain, tetapi fokus menjaga apa yang telah Allah titipkan. Yang ketiga, kamu mulai merasa cukup dengan hal-hal sederhana. Sahabatku, salah satu karunia terbesar yang bisa Allah berikan kepada manusia adalah rasa cukup. Karena banyak orang yang memiliki banyak hal tetapi tidak pernah merasa cukup. Dan banyak pula yang memiliki sedikit tetapi hidup dalam ketenangan. Ketika seseorang terlalu mengejar dunia, rasa cukup akan sulit ditemukan. Apapun yang dimiliki terasa kurang. Apapun yang didapat terasa belum memadai. Namun ketika hati mulai dekat kepada Allah, perlahan rasa cukup mulai tumbuh. Kamu mulai bersyukur atas makanan yang ada di meja. Kamu mulai menikmati waktu bersama keluarga. Kamu mulai menghargai kesehatan yang masih diberikan. Kamu mulai merasa tenang dengan kehidupan yang sederhana. Bukan karena tidak memiliki cita-cita, bukan karena berhenti berusaha, tetapi karena hatimu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal duniawi semata. Sahabat namun kolbu, rasa cukup adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli. Dan seringkali ketika Allah menanamkan rasa cukup ke dalam hati seorang hamba, berbagai pintu keberkahan mulai dibukakan. Karena orang yang merasa cukup akan lebih mudah bersyukur, dan orang yang bersyukur akan lebih mudah menerima tambahan nikmat dari Allah. Maka jika akhir-akhir ini kamu mulai menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, mulai menikmati hidup tanpa harus memiliki segalanya, mulai merasa cukup dengan apa yang Allah berikan hari ini, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, karena bisa jadi itulah salah satu tanda bahwa rezeki yang lebih besar dan lebih berkah sedang dipersiapkan untukmu. Yang keempat, kamu lebih fokus memperbaiki diri daripada membuktikan diri kepada orang lain. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang begitu sibuk ingin terlihat berhasil. Ia ingin diakui, ia ingin dipuji, ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya mampu. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk berkembang. Namun, masalah muncul ketika seluruh energi hidup habis hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia. Karena manusia tidak pernah benar-benar puas.
Hari ini mereka memuji, besok mereka bisa saja lupa. Hari ini mereka mengagumi, besok mereka mungkin membandingkan. Maka hidup yang dibangun di atas penilaian manusia akan selalu rapuh. Namun ketika seseorang mulai tidak terlalu mengejar dunia, fokusnya berubah. Ia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan dirinya, ia lebih sibuk memperbaiki dirinya. Ia mulai bertanya, bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Bagaimana aku bisa lebih dekat kepada Allah? Bagaimana aku bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat? Sahabatku, perubahan ini sangat berharga. Ketika seseorang sibuk memperbaiki dirinya, Allah seringkali memperbaiki banyak hal dalam kehidupannya. Dan ketika kualitas diri meningkat, rezeki yang lebih baik pun sering mengikuti. Bukan karena ia mengejarnya mati-matian, tetapi karena Allah melihat kesungguhannya dalam memperbaiki dirinya. Yang kelima, hatimu lebih tenang meski belum memiliki semua yang diinginkan. Sahabat namun kolbu. Salah satu tanda kedewasaan spiritual adalah ketika ketenangan tidak lagi bergantung pada keadaan. Kamu masih memiliki impian, masih memiliki harapan, masih memiliki target yang diingin dicapai. Tetapi kamu tidak lagi menjadikan semua itu sebagai syarat untuk bahagia. Kamu tetap bisa tersenyum meski belum sampai tujuan. Kamu tetap bisa bersyukur meski belum memiliki semuanya. Kamu tetap bisa menikmati hidup meski masih banyak hal yang sedang diperjuangkan. Inilah ketenangan yang sangat mahal. Karena banyak orang baru ingin bahagia setelah berhasil, baru ingin tenang setelah kaya, baru ingin bersyukur setelah semua keinginan terpenuhi. Padahal hidup tidak berjalan seperti itu. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang mampu menerima proses. Dan hati seperti inilah yang seringkali menjadi tempat turunnya keberkahan. Sahabatku, ketika Allah melihat seorang hamba tetap bersyukur dalam prosesnya, tetap tenang dalam penantiannya, tetap baik dalam kesulitannya, maka Allah sedang melihat hamba yang siap menerima nikmat dengan penuh kesadaran. Yang keenam, kamu mulai menikmati waktu bersama Allah. Sahabatku, orang yang selalu ataupun terlalu sibuk mengejar dunia seringkali kehilangan satu hal yang paling penting, yaitu hubungan dengan Allah. Waktunya habis untuk bekerja, pikirannya habis untuk urusan dunia, hatinya habis untuk mengejar target demi target, hingga perlahan ia merasa kosong. Karena manusia tidak diciptakan hanya untuk mengejar dunia. Manusia diciptakan untuk mengenal dan mendekat kepada Tuhannya. Maka ketika Allah mulai menenangkan hati seorang hamba, seringkali muncul perubahan yang indah. Ia mulai menikmati doa. Ia mulai menikmati zikir. Ia mulai menikmati membaca ayat-ayat Allah. Ia mulai menikmati momen ketika berbicara dengan Rabb-Nya. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena hatinya mulai menemukan sumber ketenangan yang sebenarnya. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini kamu lebih mudah menikmati ibadah, lebih mudah merasakan ketenangan saat berdoa, lebih mudah menangis ketika mengingat Allah, maka jangan anggap itu hal biasa, karena itu adalah rezeki yang sangat besar. Dan seringkali ketika hubungan seorang hamba dengan Allah membaik, banyak urusan dunia yang ikut dipermudah. Yang ketujuh, kamu tidak lagi memaksakan sesuatu yang bukan milikmu. Sahabatku,
Salah satu sumber kelelahan terbesar dalam hidup adalah memaksakan sesuatu yang memang bukan untuk kita. Memaksakan hubungan, memaksakan pekerjaan, memaksakan keadaan, memaksakan hasil yang belum waktunya datang. Dan semua itu membuat hati terus berada dalam tekanan. Namun ketika seseorang mulai lebih dekat kepada Allah, ia belajar satu hal yang penting, yaitu menerima. Menerima bahwa tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Menerima bahwa tidak semua yang direncanakan harus terjadi. Menerima bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih luas daripada yang mampu ia pahami. Dan anehnya, saat seorang berhenti memaksa, hatinya justru menjadi lebih tenang. Ia tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berdoa. Tetapi ia tidak lagi menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada hasil. Ia belajar bertawakal. Sahabat namun kolbu, inilah salah satu tanda bahwa hati sedang bertumbuh. Dan hati yang bertumbuh seperti ini seringkali sedang dipersiapkan untuk menerima rezeki yang lebih baik. Karena ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Ia mulai dipimpin oleh keimanan. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang melepaskan apa yang bukan milikmu, lebih mudah menerima apa yang belum Allah berikan, dan lebih percaya kepada rencana Allah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada yang selama ini kamu kejar. Yang kedelapan, kamu lebih mudah bersyukur atas apa yang sudah ada. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda bahwa hati mulai sehat adalah ketika ia tidak lagi hanya melihat apa yang belum dimiliki, melainkan mulai menghargai apa yang sudah Allah berikan. Dulu mungkin kamu sering fokus pada kekurangan, melihat apa yang belum tercapai, melihat apa yang belum terwujud, melihat apa yang belum datang. Dan tanpa sadar semua itu membuat hidup terasa berat. Namun ketika Allah mulai melapangkan hati seorang hamba, cara pandangnya berubah. Ia mulai menyadari bahwa ternyata selama ini Allah telah memberikan begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat keluarga, nikmat kesempatan untuk beribadah, nikmat kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, nikmat kemampuan untuk tersenyum meski pernah terluka. Sahabatku, semakin seseorang bersyukur, semakin ia menyadari betapa banyak kasih sayang Allah dalam hidupnya. Dan ketika hati dipenuhi rasa syukur, pintu keberkahan akan lebih mudah terbuka. Karena Allah mencintai hamba yang mampu melihat nikmatnya bahkan di tengah keterbatasan. Maka jika akhir-akhir ini kamu lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah dibanding mengeluh, itu bukan hal yang biasa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan tambahan nikmat yang lebih besar untukmu. Yang kesembilan, kamu lebih menikmati perjalanan daripada terobsesi dengan tujuan. Sahabat namun kolbu, banyak orang hidup seolah-olah kebahagiaan berada di masa depan. Mereka berkata, nanti kalau sudah berhasil aku akan bahagia. Nanti kalau sudah kaya aku akan tenang. Nanti kalau semua masalah selesai aku akan bersyukur. Padahal tidak selalu menunggu nanti. Hidup terjadi hari ini, saat ini, detik ini. Dan orang yang terus menunda kebahagiaan seringkali kehilangan kesempatan untuk menikmati perjalanan hidupnya. Namun ketika seseorang tidak lagi terlalu mengejar dunia, ia mulai belajar menikmati proses. Ia menikmati langkah-langkah kecil. Ia menghargai kemajuan yang sederhana. Ia mensyukuri perjalanan yang sedang dijalani. Bukan karena tujuan tidak penting,
tetapi karena ia memahami bahwa hidup bukan hanya tentang sampai, hidup juga tentang bertumbuh selama perjalanan. Sahabatku, Allah sering menaruh banyak pelajaran berharga di sepanjang proses. Pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang syukur, pelajaran tentang tawakal, pelajaran tentang keikhlasan. Dan semua itu tidak akan ditemukan jika seseorang hanya fokus pada hasil akhir. Maka ketika kamu mulai menikmati proses hidupmu, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang matang. Dan jiwa yang matang lebih siap menerima amanah dan rezeki yang lebih besar. Yang ke-10, hatimu lebih percaya kepada Allah daripada kepada dunia. Sahabat namun kolbu, inilah tanda yang paling dalam dan mungkin yang paling penting. Ketika seseorang tidak lagi terlalu mengejar dunia secara berlebihan, bukan berarti ia berhenti berusaha, bukan berarti ia tidak memiliki impian, bukan berarti ia kehilangan semangat. Tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Ia tidak lagi menjadikan dunia sebagai sumber keamanan. Ia tidak lagi menjadikan harta sebagai sumber ketenangan. Ia tidak lagi menjadikan manusia sebagai sumber harapan. Ia mulai menggantungkan semuanya kepada Allah. Ketika rezeki datang, ia bersyukur. Ketika rezeki belum datang, ia tetap percaya. Ketika jalan terbuka, ia memuji Allah. Ketika jalan terasa sempit, ia tetap bertawakal. Karena ia memahami satu hal yang sangat penting, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sahabatku, saat keyakinan ini tumbuh, hati akan menjadi jauh lebih damai. Karena hidup tidak lagi dibangun di atas sesuatu yang bisa hilang, tetapi dibangun di atas hubungan dengan Allah yang Maha Kekal. Dan ketika hati sampai pada titik ini, seringkali rezeki tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk keberkahan, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk orang-orang baik yang Allah hadirkan, dalam bentuk jalan-jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Karena Allah mengetahui bahwa hati seperti ini sudah siap menerima nikmat tanpa melupakan Sang Pemberi nikmat. Sahabat namun kolbu, tidak ada yang salah dengan bekerja keras. Tidak ada yang salah dengan memiliki cita-cita. Tidak ada yang salah dengan berusaha memperbaiki kehidupan. Namun, jangan sampai dunia berada di dalam hati kita. Biarlah dunia berada di tangan kita, dan biarlah Allah tetap berada di dalam hati kita. Karena ketika dunia berada di hati, manusia akan terus merasa kurang. Tetapi ketika Allah berada di hati, manusia akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang, lebih mudah menerima keadaan, lebih mudah bersyukur, lebih mudah bertawakal, dan tidak lagi terlalu terobsesi mengejar dunia seperti dulu, maka jangan khawatir, jangan merasa tertinggal, jangan merasa kalah. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang selama ini kamu kejar. Bisa jadi Allah sedang memperbaiki hatimu sebelum memperbaiki keadaanmu. Bisa jadi Allah sedang menguatkan jiwamu sebelum membuka pintu rezeki yang lebih besar. Tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, tetaplah bersabar, tetaplah menjaga hubunganmu dengan Allah. Karena apa yang Allah siapkan untukmu tidak akan pernah tertukar. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan memahami bahwa semua penantian itu tidak pernah sia-sia. Sahabat namun kolbu,
Jika video ini terasa menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa harapan atau pengalaman hidup Anda di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang membutuhkan penguatan hati. Dan subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan berbagai kebaikan yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.